Baik. Nah, jadi di sini kita sudah membuat berapa baris, berapa kolom, dan ini kita kasih garis all border untuk semua baris dan kolomnya. Kemudian kita klik di luarnya, di luar yang kosong ya, untuk kembali ke layar kerja Microsoft Word. Nah, ini adalah kita menggunakan Microsoft Excel, ini menggambar tadi, yang di atas kita gunakan mengetik ya, berapa baris, berapa kolom, dan yang di atas ini menggunakan kotak-kotak. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat, berikutnya lagi, di bagian bawah saja. Nah, sini kita bisa menambahkan tabel lagi dengan menggunakan ataupun memilih pada quick table ya. Nah, pada quick table ini sudah disediakan juga oleh Microsoft Word, silakan kita pilih. Mungkin ada yang sesuai dengan yang akan kita gunakan, silakan kita pilih di sini. Ya, misalnya kita pilih yang tabular list ini. Nah, kalau ini berarti udah sesuai dengan yang pilihan kita, misalnya tinggal kita mungkin ganti namanya atau memang udah seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu cara-cara kita membuat membuat tabel pada Microsoft Word ya. Nah, sekarang kita ke yang lanjutannya. Kita buat ini A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L ya. Nah, yang A, B, C ini kita sebut dengan kolom, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya ya. Sampai 20 ini tadi ya. Baik, ini nanti dulu kita buat. Nah, pada tabel kita ini, di atasnya ada desain, ada layout. Nah, pada desain ini kita bisa lihat nih, contohnya model-model desain yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Ya, ini setiap desainnya ada namanya. Misalnya di sini, namanya apa? Medium shading 1, accent 1. Kalau kita pilih ini, silahkan diklik, misalnya ya. Itu. Atau yang lain, misalnya, sampai ke bawah juga ada. Ya, contohnya ini, misalnya apa? Dark list accent 1, misalnya. Oh, atau kita ingin membuat desainnya sendiri, silahkan. Kembali kita buat ini ke plain tables, atau tanpa ada warna pada tabelnya. Kalau kita ingin beri warna pada tabel, silahkan di sini untuk judul atas, kita beri shading, sama seperti yang tadi ya. Warnanya yang apa misalnya, atau yang apa ya. Nah, contohnya ini ya, red accent 2 darker 50%. Nah, ini untuk judul atasnya, ini contohnya. Ya. Kemudian untuk bagian sininya misalnya sampai ke bawah, kita kasih lagi warnanya apa? Warnanya kuning misalnya. Ini contohnya ya. Nah, itu. Nah. Oke, jadi kita sudah memberikan warna yang sudah kita buat sendiri. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian lagi atau ini kita kasih yang lebih jelas ini ya. Oke. Ini. Oke. Nah, ini juga bisa kita lakukan perataan teks ya. Ctrl E juga bisa ya. Untuk rata tengah. Nah, ini juga bisa rata tengah gitu ya. Nah, A, B, C sampai L di sini. Kita lihat ke layout lagi. Nah, misalnya saya ingin menggabungkan dua sel ini, B dan C. Nah, untuk menggabungkan ini, kita blok dua sel ini, kemudian kita klik merge cell. Ya. Nah, ini bergabung. Ya. B, C. Kemudian, misalnya, ya ini bergabung B dan C. Nah, kalau kita menginginkan nih kolom HI ini akan kita hapus misalnya. Nah, kolom HI akan kita hapus dari atas sampai ke bawah ya. Nah, di sini kita blok HI ini, kemudian kita klik delete, kemudian karena ini adalah ini apa? Baris berapa kolom? Ini adalah kolom, maka kita klik delete kolom. Nah, jadi dua kolom itu akan terhapus. Nah, kemudian
Misalnya dalam pengerjaan kita ternyata sudah kita buat tabel, ternyata kurang, harus ditambah antara G, H, misalnya GH di sini, H-nya tidak ada, misalnya kita tambahkan. Kita tempatkan kursor di G ini, kemudian kita klik insert right untuk menambahkan satu kolom ke kanan. Ya. Ini adalah penambahan satu kolom ke kanan. Ini menjadi H. Oh, ternyata misalnya dari sini juga bisa kita sisipkan kolom ke kiri, misalnya insert left. Ya, insert left untuk menyisipkan satu kolom ke kiri. Ini jadi kolom I. Itu. Nah, kemudian antara ini, nah untuk menghapus baris misalnya kita blok dua kotak ini, ya dua sel ini kita delete, ya delete rows, ya untuk menghapus baris. 3-4 ini akan kita hapus, delete rows. Nah, baris itu akan terhapus, yang dua baris itu, ya. Kemudian kalau untuk menambahkan, ya menambahkan baris ke bawah dari atas nih, dari angka 2 ini. Nah, kita tempatkan kursor di sini, kemudian insert below ke bawah, ya, menyisipkan satu baris ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menyisipkan satu baris ke bawah. Nah, kalau dari bawah, dari angka 5 ini, menyisipkan baris ke atas, nah kita pilih, tempatkan kursor kita di sel yang kelima ini, angka 5 ini, kemudian klik insert ke bawah. Itu, ya. Jadi ini kita sudah menyisipkan satu baris ke atas dari sel yang aktif, gitu ya. Nah, jadi kita sudah mengatur row and columns-nya di sini. Kemudian pada bagian ini juga ada delete, ya, delete cell, berarti kita menghapus sel nih. Kalau ini per sel ini, delete cell. Nah, apakah sel left misalnya? Oke, kita menghapus satu sel yang sebelah kiri. Nah, gitu ya. Kemudian kalau kita pilih delete tabel, berarti kita di sini menghapus tabel yang di atas ini, ya. Misalnya ini tabel ini, ya. Tabel ini. Nah, jadi kalau kita pilih layout, delete tabel, maka tabel tersebut akan dihapus, ya. Berikutnya pada tabel yang ini, ya, pada tabel ini, pada bagian layoutnya juga ada yang namanya split cell. Nah, misalnya pada kolom D ini, nah kita blok ke bawah misalnya sampai ini. Nah, kita beri pengaturan pada split cell. Split cell. Nah, di sini kita akan membagi sel yang kita blok ini menjadi beberapa kolom. Misalnya di sini pilihannya defaultnya 2 kolom, tentu lebih dari 1 kolom yang kita blok, ya. Nah, di sini kita pilihannya 2. Misalnya kita ingin menjadikan dia jadi 3 kolom untuk ke 19 baris yang sudah kita blok. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, jadi di sini satu sel-sel kita ini dibagi lagi menjadi 3 kolom. Kolom A, B, C. Nah, seperti itu. Jadi D ini kita split cell, ya. Kemudian di bagian sini kita juga bisa lakukan split tabel. Split tabel ini kita membagi tabel menjadi bagian berikutnya. Jadi tabel yang besar ini kita bagi menjadi 2. Itu split tabel. Jadi ini dia sudah terpisah dari yang di atas tadi, ya. Nah, itu pada bagian split tabel. Nah, untuk memperbesar, memperkecil kolom, kita bisa tempatkan penunjuk move di sini. Ada move tabel kolom, ya. Kita bisa gerakkan ke kiri dan ke kanan. Atau dari sini, tampilan mouse kita berbentuk ada tanda panah kiri kanan, ya. Itu bisa kita besar dan perkecil tabel kita, kolom kita. Demikian juga dengan ini, baris. Kita bisa perbesar, perkecil dari sini atau dari sini, ya. Atau selain itu, Bapak Ibu juga bisa atur dari sini nih, height, berapa tingginya, kita perbesar. Kalau yang satu lagi, lebarnya, ya, berapa lebarnya, kita perbesar, seperti itu. Bisa dari sini atau manual. Nah, berikutnya, judul, anggap ini judul. Berikutnya adalah pengaturan di sini perataan, ya. Ini bisa kita atur perataannya, kita blok.
kemudian kita semuanya rata di tengah, align center, di tengah semuanya. Kalau yang di atas ini, align top left, di sebelah atas kiri, nah itu ratanya. Nah, normalnya mungkin kita sukanya align center, di tengah-tengah gitu ya. Nah, kita rata tengah. Kemudian pada text direction kita juga bisa mengatur memutar teks kita. Misalnya di sini text direction ya, kita klik text direction, maka teks kita akan berputar seperti ini. Nah, misalnya kita membuatnya seperti ini, judul ya. Dia akan memutar seperti ini pada teks kita. Nah, jadi untuk menormalkan kembali kita klik lagi text direction. Jadi ini ada 1, 2, nah ada 3 dengan yang normal. Pilihannya ada 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian jadi di sini kita sudah atur semuanya pada bagian layout ya. Jadi nah kalau yang untuk tadi kita menggabungkan, kita juga menggunakan eraser juga bisa menggabungkan kolom ya, menghapus. Nah ini caranya kita klik ini untuk menggabungkan satu atau dua atau beberapa sel. Nah ini GHI ini kita gabungkan, kita gunakan eraser ya. Nah ini kita hilangkan enternya. Baik, itu adalah kita menggunakan tabel. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian page layout. Pada page layout ini, di sini kita mengatur tata letak halaman kita. Nah, di sini kita perkecil dulu. Untuk mengatur tata letak halaman kita di sini, kita bisa lihat ya di bagian sini pada page setup. Nah, kita klik dari sini, memilih ya. Ini adalah sekarang pilihannya normal ya. Nah, untuk mengatur lebih lanjut, kita bisa klik custom margin atau dari tanda klik yang di sini ya. Nah, di sini normalnya 2,5. Nah, di sini bisa kita atur lagi ukurannya ya. Ukurannya misalnya topnya 3 cm, misalnya leftnya 3,5, bottomnya 2 cm, right-nya 2,5 misalnya ya cm. Kalau udah kita klik OK gitu. Nah, jadi kita sudah atur teks margin kita ya. Kemudian kita juga bisa atur berikutnya adalah orientation. Orientation ini adalah menempatkan dalam posisi dalam pengetikan. Nah, di sini kita bisa pilih portrait dan landscape. Normalnya tampilannya adalah portrait. Nah, kalau ingin landscape itu bentuknya adalah memanjang, ya. Nah, kalau ingin kembali bisa juga dari sini portrait. Kemudian size adalah ukuran kertas liter ya. Silakan Ibu ganti. Yang sekarang kita gunakan adalah A4. Ya. Jadi kertas yang sudah disediakan umumnya kita gunakan. Nah, itu kita sudah atur margin kita ya, kita atur margin, kemudian orientation, size. Kemudian untuk kolom di sini, kolom kita bisa atur teks kita dalam bentuk kolom koran. Ya, kita blok teks, ya, teks kita ketik dulu, kemudian blok teks, kemudian kita atur kolomnya. Ada pilihannya 2, 3, left, right. Nah, kalau ingin tampilannya lebih, kita klik more kolom, kita pilih 4 misalnya, kemudian kita kasih garis antar kolom. Nah, ini contohnya kita membuat kolom koran. Oh, ternyata kita inginnya kolomnya 3, silahkan pilih 3. Nah, gitu. Nah, kalau ingin mengembalikan ke bentuk asal, silahkan kita blok teks, kemudian kita pilih one. Nah, ini kita mengembalikan dia ke bentuk satu kolom. Kolom ya, biasanya di koran-koran. Nah, berikutnya kita bisa atur di sini adalah text border, ini untuk memberikan bingkai pada halaman. Tadi bingkai pada paragraf, sekarang bingkai pada halaman. Text border, nah ini untuk bingkai halaman lagi. Tadi border saja, sekarang text. Nah,
Misalnya di sini kita pilih pilihannya box ya. Kalau box silahkan kita oke-kan misalnya. Oh bentuknya ada bingkainya seperti ini. Oh saya ingin lebih yang lain. Misalnya silahkan klik page border lagi. Kemudian di sini ada pilihan yang lebih ataupun dari tadi misalnya. Nah, pilihannya lebih silahkan klik oke misalnya. Oh ternyata masih belum memenuhi apa namanya yang diminta oleh bos kita misalnya. Silahkan kita ingin membuat bingkai yang model yang lain. Silahkan pilih pada bagian art, kemudian kita pilih di sini aturannya seperti apa, ya. Apakah width-nya 12, silahkan ditambah ya. Bisa kita tambah, kita kurangi, warnanya juga bisa kita atur. Ya, kalau sudah kita klik OK. Nah ini kita sudah memberikan bingkai pada halaman. Nah, untuk mengembalikan ataupun menghilangkan bingkainya adalah kita klik non, kemudian klik OK. Oke, baik itu kita sudah menambahkan bingkai pada halaman. Yang bagian berikutnya adalah yang terakhir kita pada bagian print ya, print di sini. File print adalah untuk mencetak halaman. Ketika kita klik file print, otomatis di sini akan tampil ya. Halaman yang terakhir kali kita lihat ataupun tempat kursor kita berada, ini dia yang ditampilkan. Nah, pada bagian print ini bisa kita lihat. Nah, kita disuruh memilih di sini. Silahkan cari ataupun sesuaikan jenis printer yang akan kamu gunakan dengan komputer kita. Nah, dengan catatan kita sudah lakukan install dulu dengan komputer kita, printernya ya. Nah, misalnya kita menggunakan printer ya, jenisnya Epson L360 misalnya. Nah, di sini saya ada Epson L360, kita pilih dengan catatan kita harus menghubungkan dulu, menyatakan printernya hidup, kemudian ada kertasnya, ada tintanya tentunya ya, kemudian kita hubungkan, kemudian dihubungkan dengan komputer ataupun laptop kita. Nah, ini sudah kalau sudah terhubung dia akan online ya. Settingan di sini, kita lakukan settingan print all page adalah kita mencetak semua halaman. Kalau kita lihat semua halaman di sini ada berapa? Ada 13. Kalau all page kita klik print, otomatis 13 halaman akan dicetak, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin mencetak halaman yang sedang aktif, misalnya tempat kursor kita berada, kita terakhir kali di tempat kursor itu dan kita ingin cetak tanpa lihat halaman berapa, misalnya. Nah, kalau pilihannya demikian, silahkan kita klik di bagian tanda panah ini, kemudian kita klik print current page. Berarti ini kita mencetak halaman yang sedang aktif. Halaman yang sedang aktif adalah halaman yang tampil sekarang ini, tanpa kita melihat dia berada di halaman berapa. Ya. Nah, tapi kalau kita menginginkan mencetak yang lebih dengan ditentukan oleh halamannya, silakan kita pilih di sini. Pada bagian page, misalnya kita ingin mencetak halaman 1 ya, sebagai judul utama, kemudian halaman 4 sampai dengan halaman 8 misalnya, kemudian halaman 13 misalnya. Ya. Jadi di sini artinya apa? Di sini kita sudah definisikan bahwa kita di sini mencetak hanya halaman 1, ya. Kemudian setelah halaman 1 langsung halaman 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan halaman 8. Nah, kemudian setelah halaman 8 langsung ke halaman 13. Jadi ini adalah tanda pemisahnya, koma itu dan strip itu sampai dengan. Ya, jadi Bapak Ibu mencetak halaman 1, kemudian halaman 4 sampai 8, kemudian halaman 13 gitu. Jadi hanya itu yang akan kita. Kemudian pilihan yang berikutnya adalah di sini copies ya. Copies ini kita mencetak berapa rangkap. Misalnya kita semua ada 20 orang, misalnya kita ketik di sini rangkap 20. Nanti ada materi misalnya, contohnya materi kita cetak sebanyak 20 rangkap. Kemudian di sini kita print all page misalnya semua halaman ya. Kemudian di sini ada pilihan collate. Collected ini 1, 2, 3. Kalau collected ini aktif, artinya apa? Dalam hal perangkapan kita mencetak. Ya.
halaman 1 sampai 13 dahulu